Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi informasi sekaligus berbagi pengalaman kepada kawan-kawan bagaimana cara penanganan pada infeksi jamur ataupun serangan jamur pada anggrek kesayangan kawan-kawan, baik itu anggrek dendrobium, anggrek phalaenopsis, dan lain sebagainya. Nah, serangan jamur tentunya sangat berbahaya, bisa menyebabkan busuk batang, busuk daun, bahkan yang terparah bisa menyebabkan kematian pada anggrek-anggrek kesayangan kawan-kawan. Nah, seperti yang ada di hadapan kita saat ini sebagai sebuah gambaran kawan ya, betapa jahatnya serangan jamur. Ini tunas baru anggrek dendrobium saya nyaris bolong kawan nih, nyaris belah dua. Nah, kalau terlambat ditangani atau salah cara penanganannya, ini bisa menyebabkan anggrek kesayangan kawan-kawan mengalami kematian. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi dua informasi, yakni yang pertama, jenis fungisida apa yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan infeksi jamur pada anggrek kesayangan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, untuk sebetulnya nanti ada video berikutnya yang ketiga, yakni dosis penggunaannya. Saya pisahkan videonya agar tidak terlalu panjang durasinya kawan ya. Oke, langsung saja. Ini sebagai disclaimer bahwasanya yang saya rekomendasikan ini berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun mencoba menggunakan banyak jenis fungisida, berbagai macam merek, dan yang terakhir inilah yang saya rasakan paling efektif menangani jamur yang menyerang anggrek kesayangan kawan-kawan, terutama anggrek yang ditanam secara fulsa dan fluorine. Nah, seperti ini nyaris mati tetapi masih bisa terselamatkan karena penggunaan fungisida yang tepat, juga dosis yang tepat. Oke, langsung saja. Yang pertama, di pasaran banyak beredar kawan-kawan ya jenis-jenis fungisida. Nah, yang wajib kawan-kawan miliki, yakni kawan-kawan harus memiliki dua jenis fungisida. Sekali lagi, kawan-kawan harus memiliki dua jenis fungisida, bukan dua merek kawan ya, bukan dua merek tapi dua jenis. Nah, apa saja dan untuk apa nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, yang pertama, kawan-kawan harus memiliki jenis fungisida yang cara kerjanya bersifat kontak. Nah, seperti ini. Untuk fungisida yang bersifat kontak ini rata-rata berbentuk tepung atau serbuk kawan ya, atau bahkan ada yang berbentuk granul. Nah, ini juga, ini sama fungisida yang bersifat kontak berbentuk granul. Kalau untuk yang ini atau butiran-butiran halus, ini bisa dilarutkan dalam air. Banyak mereknya kawan ya. Nah, ini kedua-duanya fungisida ini cara kerjanya bersifat kontak. Kemudian yang kedua, yakni kawan-kawan harus memiliki fungisida yang memiliki cara kerja bersifat sistemik kawan ya. Nah, di pasaran untuk fungisida yang bersifat sistemik ini biasanya dalam bentuk botol kawan ya. Nah, seperti ini tertulis fungisida sistemik. Nah, itu yang pertama, kenapa kawan-kawan harus memiliki dua jenis ini, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, yakni bahan aktifnya kawan ya. Fungisida banyak beredar di pasaran, baik yang kontak, baik yang sistemik. Nah, tetapi tidak semua bahan aktif itu cocok untuk mengendalikan hama jamur tadi kawan ya. Nah, maka saya merekomendasikan kawan-kawan carilah fungisida yang memiliki bahan aktif mancozeb. Nah, ini kawan ya, kawan-kawan bisa lihat pada ininya, labelnya atau pada kemasannya, bahan aktif mancozeb 80%. Untuk mereknya ini Ditan M45 80 WP. Nah, kawan-kawan bisa cari merek lain pun, yang penting bahan aktif tadi mancozeb itu bagus kawan ya. Atau nah, ini contoh lain, ada di sini merek Ridomil Gold, sama bahan aktifnya di sini malah ada dua, yakni berbahan aktif mefenoxam, nah, ini kawan-kawan ya, 4%, dan mancozeb 64% untuk jenis Ridomil Gold MZ4/64 WG. Nah,
Ini untuk bahan aktif jenis fungisida yang bersifat kontak kawan ya. Untuk mereknya bebas, kawan-kawan tinggal cari saja. Kecuali yang ini, yang Real Gold ini agak mahal kawan ya. Satu kemasan ini aja 100 gram di tempat saya 45.000. Sementara untuk editan M45 sama bahan aktifnya Mancozeb 80% dengan berat 200 gram hanya 45.000 juga, malah 2 kali lipat lebih mahal ya untuk ini. Nah, kemudian untuk yang atau fungisida yang bersifat sistemik atau cara kerjanya bersifat sistemik, nah saya sangat merekomendasikan kawan-kawan cari fungisida yang memiliki bahan aktif ini kawan ya, berbahan aktif difenoconazole. Nah ini seperti yang saya pakai ini adalah Amistar Top. Bahan aktifnya ada 2, yakni azocristobin 200 gram per liter. Nah, kemudian yang kedua difenoconazole, nah 125 gram per liter. Atau ada juga yang merek tunggal, bahan aktifnya seperti Skor, itu memiliki kandungan difenoconazole sebanyak 250 gram per liter kalau tidak salah, nanti kawan-kawan cek ya. Nah ini untuk bahan aktif pada fungisida ini yang saya rasakan selama bertahun-tahun terakhir ini, inilah yang paling efektif menangani serangan jamur apapun jenisnya. Itu kawan ya. Nah kenapa? Karena itu tadi, perusahaan ini membuat atau memproduksi fungisida ini sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk pengendalian hama pada anggrek kawan. Mereka lebih ditujukan kepada sayur mayur, buah-buahan ya. Sehingga tidak semua jenis fungisida itu efektif. Nah kemudian yang kedua yakni cara pengaplikasiannya. Nah kita baru ke yang bagian kedua. Nah untuk pengaplikasiannya, kawan-kawan jangan menggunakan satu jenis fungisida yang memiliki cara kerja terus-menerus. Misalnya ini walaupun beda merek kawan ya, tapi dua-duanya memiliki cara kerja yang sama, yakni bersifat kontak protektif gitu kawan ya. Nah, bersifat kontak itu artinya dia akan bekerja ketika bersentuhan langsung, ketika disemprotkan mengenai jamurnya itu langsung di permukaannya, nah itu akan terkendali atau akan tertangani gitu ya kawan ya. Nah jangan sampai misalnya minggu ini kita semprotkan dengan yang tadi bahan aktif yang bersifat kontak ya kawan ya, minggu depan juga menggunakan yang bersifat kontak. Nah ini tidak boleh. Nyaris semua perusahaan kalau kita baca di bagian akhirnya ini tidak merekomendasikan seperti itu, harus bergantian. Nah bergantiannya kawan-kawan bergantian dengan yang cara kerjanya berbeda ini. Yang kedua ini bekerja secara sistemik. Jadi penggunaannya minggu pertama kawan-kawan gunakan fungisida yang bersifat kontak, minggu kedua kawan-kawan gunakan fungisida yang bersifat sistemik, minggu ketiga kawan-kawan gunakan lagi yang bersifat kontak, kemudian minggu keempat kawan-kawan gunakan yang bersifat sistemik sampai jamur-jamur tersebut terkendali. Jangan tadi berurutan atau terus-menerus, misalnya kawan-kawan minggu ini gunakan yang sistemik, minggu depan juga gunakan yang sistemik. Nah itu tidak boleh kawan ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan resistensi atau kekebalan pada jamur tersebut, sehingga ketika menyerang kembali itu sudah tidak bisa lagi ditangani dengan fungisida yang ada. Kenapa? Karena dia sudah kebal. Nah itu bahayanya kawan ya. Nah oke, jadi itulah barangkali sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.